sebut yang besar aja ya. Ya, Hmm. oke. Halo, dengar Iya. ya? Ya, halo Oke. Pak. Dengar Pak. Ya, jadi kalau yang outlet yang misalnya GT tradisional itu, ya itu ratusan outlet gitu, ya. Nah, jadi kalau cuma kita bisa distribusi, ya kalau sendiri ya itu nggak terjangkau, maka butuhlah namanya distributor. Nah, di sini juga saya ingatkan, distributor itu ada yang nakal juga, ada prinsipal yang nakal juga. Jadi mungkin saya kasih sharing dikit, ya distributor yang nakal gimana? Mungkin barang dia ambil ya banyak BS atau barang yang udah ini dia nggak bayar ke prinsipal ada juga. Dan sebaliknya prinsipal yang nakal juga ada, dia hajar aja kirim barang tapi masalah BS, masalah apa, dia nggak mau tahu. Ya, BS itu Gitu. apa ya Pak ya? Bad stock atau barang rusak. Barang Oh. bad stock itu kita ada kategori barang expired date, ya, atau barang rusak, pecah, apa, gitu. Khususnya di Batam, kalau kita sebagai distributor nggak bisa rektur, itu kita susah jualan. Jadi kita ke toko, ya kita jual ke toko, nanti dekat expired date atau expired date mereka akan rektur ke kita. Ya, atau rusak gitu. Jadi kita lihat kondisinya. Jadi makanya kalau kita nggak mau rektur, wah susah masuk. Mereka nggak mau. Ya, kecuali barang yang laku kali orang cari gitu. Sampai barang laku aja saya jual santan kara itu. Santan kara mungkin kenal ya, kara itu. Itu sampai orang mau bayar cash ke saya gitu. Jadi itu tapi masih boleh rektur. Kadang-kadang ada toko yang digigit tikus, dalam minta bantu, ya kita juga terima gitu. Dan prinsipal juga mau terima. Itu. Oke. Jadi itu juga mengapa harus ada distributor gitu. Kelebihan kita itu kita dekat ya. Dan juga kita ke toko itu kan bukan satu SKU prinsipal saja, itu banyak. Jadi, sehingga orang toko nggak ambil pun dia paise, segan kita ya. Gitu. Kalau kita Batam engsyu lah, gitu istilahnya. Jadi kelebihan kalau kita pegang produk banyak gitu. Kelemahannya kita harus bagi sales ya, cost kita itu meningkat. Jadi fokus. Contohnya saya kan sekarang kan ada bagi divisi food, non food, kosmetik, herbal. Jadi itu yang food kita akan jual makanan saja. Dan itu ada MT, GT, Horeca, atau MT itu kita ada bagi lagi yang dalam kota, yang luar kota gitu kan. Dalam kota, luar kota Batam sih dekat-dekat ya. Cuma bagi wilayah gitu. Jadi kita akan tambah. Jadi sehingga satu sales itu satu hari untuk MT itu dia akan cover berapa outlet. Satu sales. Jadi itu yang menjadi biaya bagi. Kalau produsen sendiri, wah itu kan cost-nya. Belum lagi resiko nanti toko kabur atau nggak bayar gimana, itu. Jadi itu resikonya. Kalau kita distributor, ya karena kita udah wilayah kita dan orangnya kita juga kenal, kita di situ ada beberapa sistem. Ya contohnya ya, kita kan sistemnya kita kasih limit ya ke toko tertentu gitu ya. Jadi kalau kita hanya kerja sendiri, wah mungkin kan banyak teman, wah saya jual gitu kan. Bisa, bukan nggak bisa, tapi pendekatan ke konsumen, ke toko itu susah. Feedback-nya itu nggak ada. Jadi kalau kita misalnya cari Batam, oh produk ini, pasti cari misalnya contohnya kita ada veggie gitu kan, apa-apa reset, Greenmake. Orang itu customer mau cari, pasti cari ke saya. Ada masalah di lapangan, oh Pak ini ada masalah produk. Kita yang maju dulu sebelum ke prinsipal atau ke produsen. Kita tangani dulu.
Itulah kita sebagai fungsinya distributor gitu. Jadi kalau kita pengiriman juga ya kan. Kalau sendiri kita lihat ya kirimnya lewat apa tuh berapa lama. Kalau kita langsung hari ini order besok udah sampai gitu. Malahan ada sebagian butuh hari ini kita juga hari ini kirim. Itu kalau urgent atau butuh mendadak kita armada kita udah ada, kita langsung kirim karena makin cepat ya omsetnya orang pemakaian makin cepat sehingga ya omset kita akan naik gitu ya. Jadi itu yang fungsi-fungsinya distributor itu. Jadi mengapa kita ajak di situ ya. Jadi ya harap ya teman-teman ya bisa inilah bisa kenal gitu mengenai distributor seperti apa ya kan. Ya, benar. Jadi manfaatnya gitu kan. Jadi kalau kita kan udah biasa main di situ ya kita tahu. Jadi kita margin kita juga nggak gila-gilaan tuh. Ya sama toko kita kadang-kadang lihat wah di rumah makan itu sekarang margin sampai 30%. Ya kan kaget kita. Ya, kita distributor itu udah ditentukan dari prinsipal itu harga HET-nya, harga eceran tertinggi berapa di toko itu. Nggak boleh lewat. Gitu. Jadi kita jual berapa, kita dapat distributor itu margin berapa. Itu ada ketentuannya. Gitu. Jadi sehingga Bapak boleh beli di Indomaret ini itu udah ada tahu harganya sama itu. Ya kan? Gitu. Sama di supermarket juga sama. Nanti orang supermarket beli harganya dia juga lebih kurang selisih mungkin 5% ya kan atau berapa ratus. Kadang-kadang supermarket sering main gini. Misal harga ini 1.000 ya dia jual 980. Kan 20 itu ya kan atau 950. Jadi nggak sampai 1.000 gitu. Sehingga kelihatan murah ya. Itu permainan marketing lah ya. Atau price list ya harga itu. Jadi setting itu banyak macam. Ya, itu strategi yang ada gitu. Ya. Mungkin juga mengenai pajangan. Itu kalau pajangan misalnya gondola juga ya bisa diperhatikan kalau kita distributor kan kita akan jaga makanya kan ada BA apa gitu jadi distribusi kita itu pajangan kita dapat berapa lebar ya itu juga kita jaga. Kalau nggak ada distributor kan mereka cuma tahu jual putus ya nggak bisa. Jadi produk-produk itu tidak akan berkembang gitu. Jadi kalau kita itu memang menjaga ya dari kecil ya mungkin SKU kita ada 10 ya kita masuk 1 dulu atau 3 dulu nanti tambah terus sampai toko itu 10 item itu harus masuk semua. Itu kerjaan distributor. Iya, Jadi seru itu ya. Ini ya ilmu distribusi itu nggak cuma yang kita bayangkan teman cuma kirim jual putus sekalian jualan dah sana ternyata banyak sekali hal-hal yang harus bisa ya. Menarik banget nih Jadi Bro Syamsuddin nih. Jadi kita kalau jual putus saja itu nanti akan nggak terjaga, ya kan? Belum saya bicarakan lagi brand kita itu bisa ingat kembali atau gimana orang sadar. Itu contohnya mengapa Unilever itu masih iklan gitu kan? Padahal udah laku kan? Sunlight itu iklan terus. Itu mengingatkan brand image-nya. Jadi itu termasuk ya gimana kita juga membantu. Itu sebenarnya tugas bukan distributor ya. Cuma saya kasih sharing saja. Karena banyak teman itu kan produsen ya kan pabrik. Mereka gimana? Itu yang harus dijaga. Kita distributor itu membantu ya branding gitu. Mungkin di mobil kan ada ini produk ini. Jadi produk A gitu kan. Itu jadi itu mengingatkan kembali ke konsumen kita. Apalagi kan produk-produk vegetarian sekarang kan orang konsumsi itu karena
untuk kesehatan. Nah, jadi itu orang akan pilih, ya kan? Pilih ya vegetarian gitu. Contohnya kita lakukan vaksin nih di Mahaviara sekarang, 1 hari itu berapa ribu orang, dan semua nakesnya itu VG semua. Jadi udah tahu mereka. Dari dulu nggak tahu, sekarang udah tahu. Itu yang salah satu yang dilakukan. Sehingga sekarang kita tugas yang kita lagi yang baru kita mendistribusi gimana kita itu produk-produk vegetarian itu bisa dijualkan atau didistribusikan ke semua supermarket, minimarket, ya sampai ke counter-counter, ya, atau di pinggir jalan itu kan dia makan kacang the veggie kan gitu kan, bukan Garuda lagi, ya kan? Itu jadi itu distribusinya. Jadi untuk kesehatan misalnya kayak kita ada jual vegetarian, mie lele itu kan gimana? Itu juga kita distribusikan sehingga semua orang yang non VG juga bisa jadi VG gitu. Dan mereka dapat produk VG itu nggak susah-susah banget. Jadi di mana saja sudah bisa dapat gitu. Itulah yang dikerjakan sebagai distributor. Beda sama ya kerja sendiri ya, itu banyak. Mungkin di sini kan kita ada yang masalah tempat ya, tim ya kan. Belum lagi kantor, ADM ya kan. Dari armada ya kan, itu yang harus disediakan tambah biaya. Kalau cuma satu daerah apa? Kalau seluruh Indonesia, ya kan, berat kan. Jadi itulah mengapa bisa harus dari distributor. Dan kategori distributor itu sangat penting. Ya, salah satu yang saya izin usaha satu distributor, ya gudang, ya armada, support ADM-nya, ya salesnya, ya kan, mungkin bank garansi ada sebagian. Kalau perusahaan besar kita kasih bank garansi, ya kan, gitu. Dari wilayah juga ya kita ada berapa besar, ya jadi sebagai satu distributor itu, ya kan. Itu yang kita lihat kan. Ya kan di yang satu lagi kan ada China outletnya, Felix. Nextnya. Itu kan. Jadi ya, jadi distributor itu kita itu sebenarnya jangkau. Sebenarnya satu lagi sekarang kita kembangkan seharusnya ada namanya online. Ya. Online. Jadi sekarang ya online shop. Jadi ya distributor juga sebenarnya sekarang kita lagi kembangkan selain offline. Yang tadi kayak MT apa itu outlet offline. Sekarang banyak China yang kita ada sebagian itu online. Jadi mereka itu bergerak di online. Jadi itu juga sekarang lagi trennya gitu. Itu juga sebagai distributor kita ada sebagian supply ke mereka sehingga mereka bisa jual online. Itu. Jadi kalau dari prinsipal saja mereka kan berat, wilayahnya kan banyak gitu, ya. Nah, kalau prinsipal itu sendiri mengapa rata-rata bisa lihat Unilever uangnya banyak, tapi mereka wing gitu. Mengapa tetap mereka ada distributor di masing-masing wilayah? Apalagi yang Batam ada uniknya. Kalau bahasanya nggak connect, nggak mau ambil bahannya. Itu salah gitu satu ya? Atau itu juga kadang-kadang unik-unik lah. Lalu juga kita di sini garansi. Jadi kita jual itu misalnya SCI ya. Jadi kita jual kalau mereka tahu ini produk SCI ya, mereka bantu gitu, atau mereka ada sebenarnya udah kenal dan brand kita kan banyak. Jadi ya dia pasti ya kalau saya nggak ambil ini nanti next time barang nggak dikasih kan gitu. Jadi itu juga hubungan kerjasama gitu ya antara kita distributor sama toko gitu ya. Jadi itu mungkin ya yang menarik saya banget. sharing ya. Menarik banget nih Bro Syamsuddin, teman-teman ini juga menarik
rasa sharingannya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau bertanya, kita simpan dulu pertanyaannya. Nanti di akhir sesi kita boleh tanya tuh langsung Bro Syamsuddin. Nah, Bro Syamsuddin, sebenarnya kalau misalnya kita nih sebagai produsen, kita mau distribusiin barang-barang kita tuh, hal-hal apa sih yang harus ada dalam produk kita? Ya, itu salah satu ya saya bilang ya izin apa? Badan POM ya, itu atau PRT itu salah satu ya. Dan juga kita masalah di barcode. Ya banyak produk-produk VG itu nggak ada barcode. Nah, dan juga kita kan memang vegetarian itu udah pasti halal. Tapi karena kita di Indonesia, kita wajib ada halal MUI kan. Nah, kalau halal aja kadang-kadang konsumen tuh sebagian fanatik nggak mau. Dia maunya MUI. Nah, itu juga harus pergi minta izinnya. Lalu baru packing. Ya, packingnya gimana yang bisa tahan lama atau satu lagi harus ada sekarang expiry date. Ya, bad code kan kalau produksi itu bad code-nya ya sama expiry date-nya. Dan sekarang kalau di Batam 3 bulan sebelum ED itu udah nggak bisa diterima di toko, itu udah harus tarik atau ya biasanya kita bikin promo gitu, buy one get one atau buy two get one atau dijadikan bandit gitu. Jadi nggak bisa jual lagi gitu. Jadi ya kan kalau lihat kan sebagian produk kan dari teman-teman VG kan masih banyak yang home industry boleh, kita bukan nggak bisa. Satu lagi yang banyak mereka itu non PKP. Apa itu Pak? Non PKP. Non PKP ya. Halo. Halo, suaranya tadi keputus tadi gimana? Non PKP itu apa ya? Boleh jelasin nggak sama kita? Ya, terputus. Non PKP itu mereka itu kan nggak kena PPN. Jadi biasanya kalau Batam ini kan memang kita dapat FTJ ya atau Free Zone ya. Jadi kita memang nggak kena pajak, tapi kita juga harus PKP, perusahaan kena pajak. Jadi kita semua dapat fasilitas saja di Batam. Tapi kalau di tempat lain mereka rata-rata kan harus lapor PPN. Ya, gitu. Tapi teman-teman distributor untuk produk khusus ya yang VGE ini banyak mereka nggak ada lapor, nggak bisa terbit faktur pajak. Itu yang harus saya lihat yang harus ya di-update lah itu ya. Karena kalau kita nggak ada non PKP ya kita di supermarket itu susah gitu, nggak bisa masuk. Apalagi kan kirim ke Batam. Kalau kirim ke Batam agak ribet lagi. Kita harus namanya ada FTJ 03 lapor. FTJ 03 itu salah satu aturan untuk bahwa barang ini benar masuk ke Batam dengan dapat fasilitas non PPN. Gitu. Jadi itu ada syaratnya, nanti ada packing list, mungkin orang ekspor tahu, ya high score, itu, ya, lalu harus ada BL, manifest, ya faktur pajak, nanti faktur pajak itu di tengah itu ada lagi, dicap itu pasalnya sekian, itu tidak kena PPN, itu khusus Batam. Lalu faktur invoice aslinya, baru kita bisa lapor FTJ 03 di Bea Cukai. Jadi itu memang masuk Batam itu agak ribet. Itu biasanya kena biaya juga. Tapi kalau tempat lain, contohnya yang di Tanjung Pinang tuh, Tanjung Pinang itu kita masuk kan harus ada kena PPN. Karena kita badan usaha kita itu ya PT atau CV itu kan ada dua, PT biasanya atau CV. Ya kalau PT rata-rata kan ya kita harus kena pajak PPN-nya ya, PKP. Itu banyak teman-teman yang VG itu rata-rata nggak ada gitu. Saya pelajari ya. Jadi ada sebagian udah ada, sebagian masih belum. Mungkin yang belum bisa teman-teman bisa upgrade gitu. Ya. Ya itu.
Wah, thank you banget nih, thank you banget. Ya. Sangat-sangat minimal inilah ya, mind opening lah ya. Jadi buat kita yang nggak pernah tahu apa itu distributor, distribusi, jalur distribusi seperti apa, distribusi chain seperti apa. Nah ini Bro Syamsuddin udah buka buat kita nih. Nah tapi teman-teman sekali lagi diingatkan bagi kita yang mau nanya saat ini, kita bakal open sesi question answer ya. Jadi kita boleh bertanya langsung nih sama pakarnya nih yang udah lebih dari 10 tahun melakukan distribusi dari bagian Kepulauan Riau. Luar biasa nih Bro Syamsuddin. Nah ada beberapa ini ya, apa buku besar apa bukan apa istilah-istilah yang mungkin kita masih bingung atau kita nggak ngerti. Nah, ini boleh buat kita nih teman-teman kuliner nih, penggiat kuliner vegan vegetarian. Ya. Halo. Ya, ya, ya Pak. Ya. Kedengeran. Ini kan ada beberapa bahasa-bahasa yang mungkin kita kurang familiar nih Pak. Boleh tolong nggak di-share nggak Pak sama kita biar kita tuh ngerti gitu Pak. Ini FMCG itu apa? Itu SRB itu apa? Tadi harga eceran tertingginya, ya kan? Itu misalnya di satu harga itu misalnya dari produsen misalnya jual ke distributor 800, ya kan? Kita jual ke toko itu 900. Jadi toko itu jual paling tinggi ke konsumen itu 1.000 gitu. Harga eceran tertinggi nggak boleh 1.100, nggak boleh. Contohnya seperti itu. Jadi harga eceran itu yang paling tinggi 1.000 gitu. Namanya harga HET-nya. Jadi kalau di situ kan ada DBP ya, itu harga distributor. Ya, jadi dari prinsip itu kasih ke distributor 900 gitu. Kita marginnya cuma 100. Contohnya ini contoh ya. Itu. Jadi itu harganya ya. Jadi yang konsumen beli itu kan CBP kan. Itu juga yang berapa gitu. Ya. Jadi ada juga suggestion retail price itu yang disarankan. Harus jual berapa, retailnya itu udah ada ketentuan dari prinsipal. Listing fee, listing fee itu masuk satu produk ke toko ini dia minta untuk harga pertama, masuk kena biaya gitu, yang melisting di toko itu. Kalau Batam pada umumnya listing fee itu hampir nggak ada. Cuma di Batam itu minta namanya fast order, beda lagi. Orderan pertama dia minta diskon 5%, 3%, ya tergantung ya dealnya. Jadi dia enggak ke tempat lain. Tempat lain bisa listing fee itu 1 SKU masuk misalnya 1 juta. Wow. Iya, 1 juta itu. Ada yang 500.000. Satu item ya, 1 SKU, satu jenis gitu. Kalau ada 10 ya harus siap 5. Itu satu toko 5 juta kan? Kalau ada 100 toko, lu bayangkan, itu listing fee itu. Jadi itu besar. Mungkin kalau sini ada istilahnya ini fast moving, itu produk-produk fast moving. Ya, fast moving consumer good itu produk-produk fast moving. Ya, kita jual termasuk ya produk-produk yang sekarang rata-rata produk fast moving. Ya, yang ya kebutuhan sehari-hari lah. Ya. Gitu. Nah, NKA tadi kan udah ada National Key Account, ya kan? Itu udah biasanya kayak Hypermart gitu kan, dia seluruh Indonesia. Jadi itu ya kita kategori National Key Account, ya sama dengan Key Account sama gitu. Ya Key Account itu biasa MT lokal gitu. Ya, Enggondola kan di sini biasanya kan ya satu rak itu yang di depan ya kelihatan langsung satu baris, itu pajangannya. Jadi itu yang kita harus ini lihat kan. Jadi dia juga ada yang pojok. Kita masuk pertama itu paling depan itu biasanya namanya TG ya top Enggondola itu kan ada. Belakangnya itu Enggondola ya atau rak umum biasanya kita sebut. Jadi dia satu gondola dari atas sampai bawah. Itu pajang produk kita itu biasa sewa.
ya. Nah, kalau A-level itu ya pajangan yang di depan mata. Nah, itu yang Pak ya? Itu biasanya ya kita rebut, ada toko pintar mereka minta sewa itu. A-level itu ya. Ada juga kalau produk kita itu fast moving ya kita minta sama orang toko tempat pajangannya itu. Kalau ribat itu biasanya diskon itu tertentu besar. Biasanya dia ke konsumen, lu ambil sekian, ya, bisa diskon sekian 10%, ya kan? Itu. Jadi itu yang harus itu dengan diskon reguler beda, diskon reguler, diskon ke konsumer itu beda lagi. Ya, MD itu merchandise itu pajangan. Jadi ada tim kita, tim promo yang tadi saya bilang, ya, dia akan pajang ke toko itu. Jadi pajangan toko kan kadang-kadang SPG atau itu diacak, ya barang kita. Jadi butuh MD yang bantu untuk pajang lebih rapi atau kita sistem FIFO. Jadi FIFO itu masuk pertama, keluar pertama. Betul. Ya kan? First in, first out. Jadi itu kadang barang SPD kan dikasih ke belakang. Jadi itu nanti masuk barang baru lagi, dia akan tumpuk lagi. Jadi yang belakang udah rusak jadinya. Jadi dia harus ambil, ya, bawa keluar gitu. Itu masalah di pajangan ya. Atau ada SPG. Nanti di sini biasa kita ke mall lah, itu SPG susu paling banyak itu. Ya kan? SPG susu itu datang, Pak, ini Bu, atau anak-anak kasih gift, itu. Atau kalau sampling itu bagi-bagi contoh, ya. Biasanya kita bikin event itu kan, jadi kasih orang tes untuk produk-produk kita. Consumer promo, ya gimana kita kasih promo untuk customer kita atau konsumen kita. Jadi biasanya potong harga, biasa harga coret tuh, ya kan? Itu ya, istilah-istilahnya lah, ya. Lalu ada satu lagi pajangan floor ya. Biasa floor. Ya, yang di supermarket kita jalan itu, di tengah itu ada pajangan. Itu biasa floor namanya. Jadi itu pajangan di floor. Itu istilah-istilahnya. Ya. Jadi banyak sih. Ada COC lagi, itu di kasir, itu ada pajangan kan. Itu sewa itu. Sewa itu. Sewa itu biasa satu tempat bisa cap ban, cap goban itu. Satu kasir ya, itu satu kasir. Satu rak itu biasanya Kinejoy itu kan, ada Kinejoy itu sewa itu. Harganya berapa tadi Pak? Kira-kira Pak satu kasir itu? 150. Per apa itu Pak? Per kasir. Jadi kalau dia ada 10 kasir kan 1.500.000 tuh. Oh, sehari itu Pak? Per apa? Per hari? Per bulan? Sebulan 150 hari. 150.000 ya? Ya, satu kasir. Itu lihat tokonya. Kalau toko yang ramai, bisa lebih mahal. Ada yang 500, ada yang 1 juta pun ada. Satu kasirnya, Pak? Ya, satu kasir. Satu kasirnya 1 juta. Kalau udah 10 juta. Bisa lebih mahal daripada kosan ya? Jadi tergantung itu, ya. Jadi itu biasanya untuk promo lah, atau biasanya kasih nego ke orang toko gitu kan. Mungkin itu yang ya istilah-istilahnya mungkin ya bisa kita sampaikan. Terima kasih banget nih Bro Syamsi, udah waktunya udah share sama kita, udah membongkar mungkin sharing gimana dalamannya itu bisnis distribusi. Ternyata tidak segampang yang kita bayangkan, tidak segampang yang kita pikirkan, atau mungkin bahkan dari kita ada yang mikir udahlah saya distribusi sendiri aja, ngapain harus pakai distributor, malah motong untung kita. Nah, ternyata pentingnya distribusi itu di sini. Nah, sekarang kita balik lagi, apakah produk kita siap didistribusikan? Nah, tujuan dari seminar kali ini ya untuk melevel up kita semua. Tentu kita berharap produk-produk kita siap dijual
dijual, siap didistribusikan sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh dunia. Nah, teman-teman, terima kasih sekali lagi buat Bro Syamsuddin, tapi jangan kemana-mana dulu Bro Syamsuddin, kita selanjutnya akan sesi tanya-jawab. Nah, teman-teman, aku lihat di sini udah 71 orang membership ya, partisipan yang sudah join di Zoom ini. Nah, bagi kita yang pingin buat bertanya langsung, kita boleh mulai raise hand. Nah, kita boleh, jangan malu-malu teman-teman, kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing di sini. Nah, aku juga pengen ngundang beberapa partisipan yang kita tahu dia sudah melakukan distribusi. Ada Pak Dwi, Pak Dwi udah nggak di tempat ya? Halo Bro Dwi. Halo, lagi setir. Lagi setir ya, aduh. Nah teman-teman, kenalin sedikit nih, Bro Dwi ini adalah ininya DPG nih. Master otak di balik semuanya yang dilakukan oleh DPG itu adalah Bro Dwi ini. Nah, beliau juga melakukan itu dengan sangat baik sekali, sangat luar biasa. Nanti kalau beliau udah nggak nyetir, kita akan dengar ya sharingnya beliau. Nah, ada juga Pak Agato. Halo Pak Agato, boleh sharing sama kita Pak? Halo, selamat malam Pak Felix. Malam Pak Agato. Nah, ini teman-teman bagi kenalin dulu. Oh, mungkin boleh kenalin Pak Agato, boleh nggak kenalin nama kita, nama dan produknya apa sih Pak, biar kita semua tahu di sini nih Pak. Kebetulan saya juga lagi meeting di luar nih Pak. Oh, lagi meeting di luar. Iya. Luar biasa nih teman-teman, di sini banyak sekali penggiat-penggiat kuliner vegan vegetarian sangat aktif, sangat-sangat modern sekali, sangat maju sekali. Pak Gatot, possible nggak Pak buat share sama kita Pak? Atau di skip di next nih? Boleh, nggak apa-apa. Produk yang kalau saya dari PT Nutragen ya Pak ya. Nutragen ya. Global Esana Jakarta. Produk kami yang vegan itu ada di bumbu kaldu jamur ya, isi cook. Terus ada yogurt dari kelapa, coconut yogurt. Coyo ya, coyo. Ya, terus kita ada mie instan Ashitaki juga. Untuk yang vegetarian itu kita ada isi sup. Isi sup. Ya. Iya. Itu produk-produk vegan dan vegetarian dari PT Nutragen. Oke. Pak Gato, boleh nggak Pak di-share itu awalnya gimana sih Pak bikin jalur distribusinya, apalagi terutama produk-produk vegan vegetarian yang dimana tidak, maksudnya dalam artian adalah cukup segmented gitu Pak, cukup segmented. Bagaimana sih strategi dari Pak Gato dan tim Nutragen untuk memulai jalur distribusi itu? Kalau kami sih, jujur kami lebih ke prinsipal ya Pak. Prinsipalnya Pak ya? Iya, kami lebih ke prinsipal. Jadi kami yang memproduksi produk-produk tersebut, dan kami juga ada distributornya juga. Halo. Ya, sudah tersebar di itu Pak distribusinya Pak, produk-produk vegan vegetarian ya Pak. Masih, kalau yang vegan vegetarian ini masih belum merata sih. Tapi on progress semua ya Pak. Semua ya. On progress semua. Nah, kalau kita sebelumnya kita lebih banyak produk yang healthy food ya. Sebelumnya healthy food tapi masih belum vegan. Yang vegan ini baru-baru belakangan ini. Baik. Gitu. Tapi aku rasa luar biasa sekali yang dilakukan oleh Pak Agato dan tim Nutragen, mulai divisi baru ya, bisa dibilang produk-produk baru yang di vegan vegetarian, memang secara background dan health conscious-nya sangat tinggi sekali. Terima kasih Pak Agato buat sharingnya, sukses selalu Pak. Ya, sama ini Pak Felix. Gimana Pak? Sorry, sekalian saya juga mau menyampaikan. Itu kebetulan tadi di Zoom meeting ini, tadi saya juga ada undang Bu Ho Ineke. Oh iya, Bu Ineke, apa di Zoom ya? Iya, beliau itu distributor Horeca dan retail yang besar di Bali, Lombok, Jogja. Wah, luar biasa. Ya. Jadi beliau ada di Zoom meeting ini nih, mungkin Pak Felix bisa menyapa juga. Yang lain teman-teman yang lain juga mungkin bisa menyapa juga. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Agato. Halo Bu Ineke. Halo Bu Ineke, boleh share sama kita? Ya, halo, malam. Halo.
Zoom user namanya. Halo Bu Ineke. Ya, selamat malam Pak. Wah, ini didapat rekomendasi dari Pak Agato nih Bu. Bu, boleh share nggak Bu, gimana sih memulai bisnis distribusi pada yang Ibu lakukan seperti apa Bu? Boleh share sama kita nggak? Kita distribusi ini sudah 25 tahun ya Pak ya. 25 tahun ya Bu? Iya, 25 tahun. Wow, luar biasa. Asalnya kita di Bali. Setelah Bali itu tahun 98 itu yang krisis itu ya Pak ya. Terus kita buka di Jawa Timur, Surabaya, Malang. Itu, dan setelah itu kita buka ada di di Lombok tahun 2013 dan terakhir 2020 ini kita buka di Jateng Pak gitu. Tengah. Oh, baik. Nah, gimana tuh Bu? Struggle-nya gimana sih Bu? Perusahaan-perusahaan distribusi itu kan kebanyakan teman-teman kita di sini adalah penggiat makanan vegan-vegetarian Bu. Ada nggak Bu pengalaman mungkin masukin distribusi produk-produk vegan-vegetarian itu gimana sih Bu? Saya ini baru mulai masuk vegan ini baru beberapa ini karena kan mulai sekarang ini rata-rata restoran gitu tuh mulai pakai yang plant based ya Pak ya. Betul. Ya jadi mulai dari Starbucks pun tuh mulai pakai plant based dan rata-rata di restoran-restoran terutama di daerah Canggu, Uluwatu itu semua rata-rata sudah mulai pakai ke plant based semua produk-produknya gitu Pak. Dan saya ini baru coba kemarin dulu kita sempat impor dari Denmark Pak itu yang mereknya Naturli. Oh iya. Ya, cuma kan kalau impor dengan sekian kontainer tuh kan cukup lumayan besar Pak gitu. Itu ada impor, jadi akhirnya jualnya sekian besar gitu susah sekali. Terus kena pandemik itu banyak kan yang bule-bule itu kan pada pulang Pak gitu. Jadi ya kita pelan-pelan akhirnya habis. Nah ini mulai ada kehidupan lagi itu kita mulai cari lagi produk yang untuk plant based itu gitu Pak. Nah, teman-teman boleh nih, ada teman-teman kita yang mungkin punya produk vegan vegetarian siap didistribusikan. Kita beruntung banget kedatangan Ibu Ineke, dan kedatangan Bro Syamsuddin, mungkin pengen distribusiin ke Bali, Lombok dan sekitarnya, kita boleh hubungi Bu Ineke atau mungkin kita hubungi Pak Ferry buat minta kontaknya, boleh nggak Bu Ineke? Nah, terus boleh, buat Pak. Yang ke Kepulauan Riau, yang daerah Kepri dan sekitarnya, Batam dan sekitarnya, kita juga boleh hubungi Bro Syamsuddin nih, lu orangnya sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ineke sharingnya, semoga bisa sama-sama membantu, sama-sama level up bersama. Thank you ya Bu Ineke. Kasih, nah teman-teman kita nih teman-teman, makasih Bu Ineke. Nah teman-teman sekarang giliran kita, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Jangan sungkan teman-teman, boleh langsung raise hand atau mungkin boleh langsung unmute, langsung ngomong aja teman-teman. Halo. Nah, siapa lagi nih yang bisa dipanggil-panggil nih? Halo teman-teman, nggak usah sungkan teman-teman, kita tanya aja, karena kesempatan ini jarang banget. Kita mau nanya ke Bu Ineke boleh, mau nanya ke Bro Syamsuddin boleh, mau nanya ke Pak Ferry juga boleh. Nah, oh aku lihat di sini nih ada bambu rezeki nih, bambu rezeki, sambal bambu rezeki ya. Halo, siapa ya nih API-nya ya? Halo bambu rezeki, boleh share sama kita? Halo. Halo Bu. Halo. Nah, Bu rezeki ya. Aku suka banget. Halo, selamat malam Ibu. Bu, boleh perkenalkan diri Bu dan mungkin produknya biar teman-teman di sini tahu semua Bu. Halo. Gimana? Boleh perkenalkan diri dan produknya mungkin Bu biar teman-teman di sini semua lebih mengenal lagi Bu produknya. Ini masih dikenalin sebenarnya nih ya. Silakan Bu, nama dan produknya Bu. Saya lagi nggak bawa produk. Nggak sih, produk kan di belakang. Saya Bu Nini Dora. Kebetulan saya yang produksi saus bambu rezeki. Sudah, terima kasih. Bambu rezeki sama dan Pak Felix. Jadi kenalan
Halo, Putus halo ya? Bu. Sangat kenalan sama Bu Nini. Agak putus-putus Bu. Tapi Iya, teman-teman, suaranya nggak gitu jelas. iya. Sinyal saya yang kurang bagus. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Terima kasih loh Bu udah sharing sama kita. Pak Felix, suaranya saya nggak kedengaran. Halo. Ya, Ibu Nini, kedengaran nggak Bu suaranya Bu? Wah, sepertinya Saya ada nggak dengar suaranya Pak Felix. agak putus-putus ya Bu ya. Oke, ini ada yang komen nih, bambu sumber rezeki favorit sepanjang masa nih dari Bu Rita. Nah, tapi thank you Bu Nini, mungkin ada masalah ini ya, masalah teknis, tapi nggak apa-apa. Thank you Bu Nini udah sharing sama kita. Nah, teman-teman aku kenalin mungkin bambu rezeki itu apa ya, sambal favorit sepanjang masa, sausnya enak. Terus sekarang saus sambal, saus tomat Suaranya ada hilang. juga. Halo. Suara Ya, Felix hilang. nah banyak banget nih yang suka. Halo, kedengaran suaranya? Iya, putus-putus Pak Felix. Suaranya putus-putus. Tadi saya baru connect lagi ya. Nah, iya. Bu, boleh diintroduce Bu? Mungkin Bu produk-produknya apa aja, Bu Nini? Produk saya yang dari awal saya buat itu sebetulnya saus dengan banyak varian ya, ada 6 varian. Ada tomat, sweet hot, extra hot, super hot, bolognese yang ori dan bolognese yang hot. Ya, mungkin ya betul ada 6. Mungkin beberapa teman juga sudah ada yang sudah cicip ya. Kemarin waktu gathering ada dibantu ya, itu sama Bos Martin untuk bagi-bagi sampel. Kita ikut gathering, seneng banget dapat sambal dari Ibu nih, Bu, sambal. Oh ya, happy, suka ya. Suka banget Bu. Karena beberapa tuh di sini kecapean. Jadi nyarinya bambu rezeki deh. boleh. Oke. Thank you ya. Kalau sharingnya. Yang frozen foodnya saya ada buat kikil sama Licia aja. Iya, suaranya putus-putus. Saya nggak tahu suara saya jelas nggak. Halo. Oke. Saya Bu matiin Nini video dulu ya, mungkin lebih baik ya. Baik, nggak apa-apa Bu Nini, terima kasih ya Bu ya. Nanti kita lanjut, kita balik lagi ke Bu Nini. Kita sapa-sapa teman-teman yang lain lagi nih. Ya, makasih. Makasih Bu Nini, senang, nice to meet you. Oke, nah teman-teman, ada yang ingin bertanya mungkin teman-teman atau mungkin pengen sharing, jangan sungkan. Kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama level up. Nah, itulah tujuan dari dibuatnya grup ini. Penggiat kuliner, vegan, vegetarian, kita pengen jalan bareng-bareng. Kita bukan kompetitor, kita adalah teman-teman orang yang punya misi yang sama. Misinya apa ya? Kita pengen sebisa mungkin orang-orang bisa bervegetarian ataupun bervegan. Nah, jadi kita harapannya kita semua bisa level up bareng, kita bisa go nasional atau mungkin bisa go internasional, itu harapan kita semua. Ini kalau nggak ada nanya, saya nanya aja kali ya. Saya nanya sama Bro Syamsuddin nih. Pak Syamsuddin kan sudah satu kurun waktu lebih dari 10 tahun di bidang distribusi. Nah, beberapa banyak dari kita tuh adalah pemain QSR, Pak, Key Service Restoran. Nah, kita kan restoran tuh banyak sekali kedatangan distributor gitu, Pak. Nah, gimana sih Pak kita milih distributor yang baik? Kadang-kadang ya jujur ngomong banyak juga distributor yang mungkin servisnya kurang memuaskan. Nah, dan bagaimana cara kita menanganinya gitu, Pak? Boleh di-share nggak? Oh, sorry nih, sebelum pertanyaan saya nih ada yang nanya nih dari Bu Roslina. Halo Bu Roslina, mau ngomong langsung Bu Roslina atau saya bacain aja? Oke, kayaknya saya bacain aja ya. Nah, selamat malam Bu Roslina, saya bantu bacain. Selamat malam semuanya. Kepada narasumber, saya ingin bertanya. 1, bagaimanakah sistem distribusinya di awal-awal memulai usaha? Apakah dengan sistem konsinyasi atau langsung dengan menggunakan cash on order?
Karena jika barang baru, tentunya akan sulit jika kita memperluas distribusi dengan sistem cash di depan. Jika produk baru, apalagi jika produk knowledge-nya dan brand awareness-nya belum terbentuk, nah itu seperti apa? Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya membantu para distributor lainnya agar keyakinannya mereka bisa muncul akan produk yang dijual. Apakah dibantu dengan promosi iklan, digital marketing, atau ada metode lain? Terima kasih. Nah, perlu dijawab nih, Bro Syamsuddin nih, masternya nih langsung nih, praktisi langsung. Ya, kita coba ini ya. Jelas suaranya? Jelas sekali. Ya, jadi kalau untuk kita jawab pertanyaan pertama, ya, untuk awalnya untuk distributor, pada umumnya distributor itu kita TOP ya. TOP itu kasih jangka waktu berapa lama ya. Kita TOP waktu untuk pembayaran ya. On payment ya. Start of payment ya. Jadi ke distributor. Jadi kita ke toko itu juga kasih waktu. Biasanya ke toko itu untuk sekarang biasanya sampai 30 hari. Ya, pada dulunya enak ya, dulu bisnis lebih enak. Jadi kita jual ke toko itu paling 7 hari, 2 minggu paling lama itu toko udah bayar ke distributor. Nah, saat ini kita kasih barang baru belum tentu. Jadi kita di sini memang enggak sistem konsinyasi ya, tapi kita boleh rektur. Jadi kalau memang barang ini kurang jalan ya bisa direktur atau ED, SPD ya. Nah, itu bisa rektur. Nah, tapi kita juga kasih waktu ke toko itu biasanya sekarang mereka mundur paling cepat itu 1 bulan ya, 30 hari mereka bayar. Nah, dan juga ada yang ya sampai 45 hari gitu ya. Nah, jadi itu yang kita juga sekarang bisnis agak berat di situ ya. Nah, dan jadi sehingga kita supaya kita nggak terlalu berat ya distribusinya, biasanya kita lihat tipe tokonya. Jadi kemampuan toko itu jual berapa. Jadi biasanya kita kasih mungkin 3 piece dulu atau 6 piece ya, atau 12 piece ya per item ya. Nah, jadi coba dulu. Nanti kan tiap minggu itu frekuensi sales kita itu ada 1 minggu sekali, ada juga yang 2 minggu sekali kunjung ke toko itu. Nah, jadi mereka pantau gitu. Nah, jadi lihat pergerakan produk kita itu di toko itu seperti apa. Nah, jadi kita sehingga kita enggak over terlalu banyak ya overstock di toko itu dan juga enggak kurang. Nah, kalau kita cuma kasih 3 ternyata di toko itu orang sekali beli aja 2, tinggal 1. Minggu depan datang lagi udah habis kan. Nah, jadi sehingga kita harus tahu toko itu seperti apa gitu. Terus ya penjualan oke, ya kita bisa kasih lebih. Nah, biasanya kita rata-rata 12 piece ya. Nah, tergantung packagingnya produk. Ada yang 1 dus isi 24, ya kita kalau memang mampu ke toko itu ya kita kasih 1 dus. Ya kalau kurang 3 piece dulu atau 6 piece ya untuk coba. Nah, jadi kalau untuk membangun brand yang ya mungkin kita bisa sekarang kan digital promo atau consumer promo ya. Digital promo sekarang paling bagus karena kita nggak perlu bayar biaya iklan mahal-mahal, tapi kita biasa main di TikTok orang kan, di TikTok, Facebook ya, Instagram ya. Itu yang sering di medsos itu ya dilakukan promo gitu ya, sehingga brand kita itu dikenal orang. Termasuk salah satu kita sebagai distributor. Gimana kita mendistribusi produk dari
produsen atau prinsipal itu ke semua tempat atau sesuai dengan outletnya gitu. Itu tugas distribusi. Ya, kalau cash ya sekarang udah agak susah terus terang. Makanya kita cari distributor itu biasanya udah kenal orangnya, ya kan? Udah kenal orangnya sehingga kita tahu kemampuan finansial distributor itu seperti apa, gitu. Ya, mungkin itu bisa kita sharing dikit ya. Halo. Ya, terima kasih Bro Syamsuddin untuk jawabannya. Semoga Bu Roslina terjawab ya pertanyaannya ya. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan yang lagi asik nih Pak sekarang Pak. Ini karena pandemi kan cukup meningkat sekali. Ini ada yang nanya nih dari Yinin Natureholic. Jika makanan jadi di frozen, itu gimana cara distribusinya ya? Apakah perlu BPOM dulu? Nah, gimana tuh Pak untuk makanan-makanan frozen Pak? Ya sesuai dengan aturan itu harusnya, makanya saya bilang kalau kita nggak ada Badan POM, kita jualnya curi-curian pertama, ya kedua outletnya itu tertentu, ya. Jadi kalau mau tingkatkan harus sampai Badan POM. Jadi sebagai kita kan badan usaha, kita jual itu legal. Apalagi kalau terus terang di perusahaan kita itu hampir setengah tahun sekali itu orang Badan POM pasti datang ke gudang cek. Kebetulan dia ada cek beberapa ya barang food, barang kosmetik gitu. Untuk frozen terus terang sampai saat kita masih belum. Ya, saya belum menjalankan frozen itu gudangnya tersendiri. Dia harus ada izin gudangnya beda gitu. Baik. Jadi kalau mungkin saya lihat teman saya itu mereka untuk gudang mereka pakai kontainer, gitu. Jadi itu izinnya beda. Ya. Jadi kalau kita mau tingkatkan itu pasti minimal PIRT. Kalau PIRT itu masih boleh izinnya, udah boleh jualan, ya. Kalau tidak ada izin PIRT, itu agak repot. Itu kalau kita pasti Badan POM cek, kena itu, ya. Itu. Oke, terima kasih Bro Syamsuddin. Semoga menjawab ya Kak Imin ya. Nah, ini nih ada dari Bro Feriandi. Ini ketua kita nih mah. Saya nanya izin-izin apa sih yang perlu persiapkan untuk memulai jual produk pakai distributor dan bagaimana setting harga yang baik untuk main ke distributor. Nah, mungkin ini lebih strateginya nih Pak Bro Syamsuddin nih. Izin apa sih yang perlu? Tadi udah ngomong minimal PIRT. Nah, lalu bagaimana untuk strategi set harganya gimana? Pricing structure-nya seperti apa Pak? Boleh di-share Pak mungkin? Ya, kalau set harga itu biasanya itu prinsipal yang set ya. Ya, itu ada perhitungannya itu biasanya Pak Dwi lebih mantap itu tahu marginnya ambil berapa. Jadi ya itu saya kalau mau sebut kan nggak enak dapur orang kan. Jadi kalau kita sebagai distributor margin kita mungkin ya saya bisa sampaikan itu kisaran 10 sampai 15%. Tergantung produk ya. Itu untuk distributor margin yang kita dapat gitu 10 sampai 15. Belum kita kadang-kadang support juga promonya ya kita buang, nggak semua kita ambil gitu. Ya kan? Tapi kalau set dari harga HIT-nya atau dari prinsipal itu mereka ada hitungannya, biaya cost produksinya, delivery-nya. Karena dia ada hitung sampai berangko mana Batam misalnya. Jadi berangko Batam istilahnya itu barang sampai gudang saya atau sampai gudang Batam. Jadi itu biayanya mereka akan hitung sendiri. Ada cost-nya, cost delivery cost biasanya. Itu berapa persen. Ya kan? Belum nanti barang BS-nya atau base stoknya rusaknya apa berapa persen. Itu ada hitungannya. Itu biasa prinsipal yang hidup. Lalu dari kita jual ke toko, mereka nanti dari toko itu jual berapa. Itu ada hitungannya. Orang toko biasa ambil 10 sampai 15 juga. Ya, ada juga
ya lihat produk lah. Kalau produk kita kan masih belum bagus, ya belum terlalu orang cari. Biasa mereka ambil 10, ya ambil 10 sampai 15 gitu, ya pada umum ya saya bilang umum. Jadi otomatis dari distributor sampai orang toko itu ambil margin lebih kurang ada 30 kan. Nah, itulah harga HET tingginya. Itulah konsumen kan dapat. Nah, istilahnya gitu. Ya. Jadi kalau setnya itu harga berapa kita sulit ya. Karena itu masalah di produksi ya. Mereka ada cost-nya, budgetnya ya kan. Nah, itu yang ya. Thank you Bro Syamsuddin. Jadi kita gimana ngikutin prinsip aja sebagai distributor, tapi kita kalau sebagai kita harus hitung benar tuh, jangan sampai ada cost-cost yang nggak kehitung malah akhirnya nggak jadi cuan malah jadi boncos tuh. Nah, thank you. Ini ada pertanyaan dari Pak Andi, cuma kebetulan udah jawab semua UMKM, belum izin POM gimana, apakah bisa bekerja sama dengan distributor, tadi udah jawab minimal PIRT, jadi kita bisa distribusikan ke seluruh Indonesia. Lalu margin rata-rata para distributor berapa? Tadi 10-15% Pak ya, tergantung dari ambil pukul rata lah ya. Nah, oke. Terima kasih Pak Andi buat pertanyaannya. Semoga sudah terjawab semua. Nah, ini ada yang nyari Pak Dwi nih. Pak Dwi tadi juga Bro Syamsuddin juga manggil Pak Dwi. Pak Dwi, apakah sudah bisa sharing sama kita, Pak? Nah, ini dia nih mukanya udah kelihatan. Halo Pak Dwi, masih di mute Pak? Boleh di unmute dulu? Sorry tadi, lagi setir mobil tadi. Iya, nggak apa-apa. Nemenin Koko Martin kita. Oh gitu. Ini teman-teman Pak Dwi dari The Veggie sama Ko Martin dari Papa Resep ini kayak adik kakak gitu loh. Kembarnya. Nah, Pak Dwi boleh nggak di-share? Nah, boleh mungkin perkenalan dulu nama dan produknya. Jadi teman-teman bisa kenal lebih lagi dan boleh nggak sharing tentang distribusinya seperti apa sih yang ada di The Veggie? Thank you Pak Dwi. Oke, malam. Sebenarnya terima kasih. Kebetulan ya ada Ibu Inike ya katanya ya. Salam kenal Bu. Salam kenal Pak. Iya, kebetulan produk saya juga salah satu cabang Ibu yang distribusikan di Bali. Paham ya Pak ya? Iya. Walaupun dengan situasi Bali yang lagi begini ya Bu ya, tetap semangat aja pokoknya berjuang. Terima kasih Pak. Iya, karena semua kena efek kan Bu ya kalau di Bali ya. Iya, betul. Omset saya juga awal-awal bagus, ya langsung terjun bebas juga, Bu. Oh, iya, Pak. Ya, baik. Pak Sam, salam kenal juga nih. Belum pernah. Saya sama Pak Sam belum pernah ketemu juga nih. Ya, baru say hello aja. Baik dari pertanyaan Bro Ferik tadi, memang saya secara produk saat ini saya cuman nge-create produk untuk yang VG itu ya sambal tabur, The Veggie. Nah, memang secara distribusi saya memakai sistem distributor. Dan kenapa hal ini saya lakukan? Ya kebetulan saya sendiri adalah basis vegetarian. Cuman saya dulu berpikir bahwa kenapa kita harus mencari produk vegetarian itu harus cari ke toko yang memang khusus vegetarian. Lalu kenapa harganya harus ya begitu maksimal, kita ngomongnya gitu kan. Jadi saya kadang berpikir ya kenapa saya nggak bikin suatu produk yang saya tahu pengalamannya gimana cara distribusi supaya harga jual produk saya itu bisa diterima di harga di konsumennya itu Bro Felix. Oke, nice. Itu awal kenal sama distribusi gimana tuh Pak? Ada mungkin tips and trick-nya Pak, biar kita teman-teman pelaku kuliner di sini juga bisa masuk nih kayak The Veggie nih, distribusinya sangat luar biasa. Yang pasti seperti kata Bro Syamsuddin tadi, di saat kita memutuskan bahwa kita mau masuk ke jalur distribusi, ya kita harus minimal izinnya PIRT lah. Lalu ada label halalnya, karena gimana pun kan, ya mungkin sama seperti kata Bro Syamsuddin tadi, kita kan produk VG sudah pasti halal. Iya, bagi kita. Tapi kan kalau kita mau jual ke market umum karena dia mayoritas Muslim ya maka label MUI lah yang harus diakuin. Bukan masalah kita halal nggak halalnya kita VG kan gitu kan. Betul. Nah, lalu ya harga jual yang harus kita pikirkan, setting harganya.
Ya mungkin tadi seperti yang ada yang tanya tadi kan ke Bro Samsudin kan, gimana cara harga jualnya gitu kan. Jadi semua balik ke pemilik usahanya. Dia hitungnya dari HPP itu dari biaya kos, biaya apa itu dia sudah masukin semua. Dan maka akan jadilah harga jual yang terbentuk. Misalnya contoh ya, saya ambil contoh untuk di produk saya. Di produk saya kalau yang di distributor, kita kan pakai PPN. Jadi harga produk saya itu 13.200. Itu saya kasih ke distributor. Nah, lalu distributor kan saya kasih margin. Ya. Nah, jadi distributor jual ke outlet itu harganya 13.2. Nah, supaya yang tadi kita bahas di awal, Pak Sam juga tadi ada jelasin, supaya harga itu menjadi harga acuan, seperti harga eceran tinggi atau apa. Nah, itu kita sebagai seorang yang punya produk, kita hitung rata-rata margin toko itu ambil berapa persen sih? Gitu kan. Nah, contoh misalnya kayak produk The Veggie, itu paling tinggi. Ya, mungkin ada yang jualnya lebih tinggi lagi ada, tapi itu kan sekian persen. Tapi hampir rata-rata produk The Veggie itu selama saya lihat survei harga saya, itu paling tingginya di Bali. Itu pun cuma di daerah yang basis wisata. Basis wisata. Di Bali itu paling mahal kalau nggak salah The Veggie itu dijual di 16 sampai 17-an. Tapi di Bali Denpasarnya itu sekitar 14 sampai 15. Itu memang balik lagi ke margin toko masing-masing. Nah, kenapa Bali terutama daerah wisatanya mahal? Ya, sudah ada jawabannya kan? Karena daerah wisata. Jual 18.000 juga tetap dibeli orang di situ. Nah, jadi itu paling tinggi ya. Selama saya lihat harga produk saya paling tinggi ya di situ. Semua rata-rata baik Medan, Pekanbaru, Padang, atau mungkin pun di Batam, paling mentok tinggi-tinggi pun itu di 15.000 sampai 14.000-an. Nah, atas dasar apa kita bikin harga begitu? Ya, seperti tadi Pak Sam sudah jelasin. Tiap outlet itu punya margin masing-masing. Ada yang ngambil dari 13.200 itu dia ngambil 10%, dia ngambil 15%, ada lagi dia ngambil 20%. Nah, biasanya saya untuk harga eceran tertinggi itu saya ambil margin dari toko yang paling tinggi dia ngambil. Tapi di luar daerah wisata kayak daerah saya sebutin di Bali tadi ya, itu rata-rata ya sekitar kayak Jakarta itu masih ngambilnya sekitar 18%, 20% paling tingginya. Jadi itulah yang menjadi acuan harga tertinggi saya. Jadi kadang-kadang ya mungkin ya beberapa teman-teman yang di dunia VG itu tanya saya, kenapa harga kamu bisa begitu semua sama gitu? Karena ya maaf kata kalau produk VG itu sudah pasti jelas. Asalnya daerahnya mana, di situ pasti lebih murah. Sudah nyebrang dikit, harganya sudah naik. Nyebrang jauh lagi, harganya naik lagi. Itu sudah pasti. Nah, jadi balik lagi yang pertanyaan Bro tadi, gimana sih pola distribusi The Veggie? Ya inilah yang kita pelan-pelan kita lakukan. Dan saya berharap dengan kita sering ngadain acara-acara seperti ini, teman-teman grup yang juga main di produk VG, ya bisa sama-sama saling belajar, minimal tahu apa sih yang harus kita lakukan untuk produk kita supaya bisa lebih diterima di masyarakat umum lagi. Kan kalau kita bicara vegetarian, ya kalau ngomong sesama vegetarian kan sudah jelas marketnya siapa, yang beli siapa. Tapi kalau kita bisa menyebar lebih luas lagi kan lebih bagus. Tapi PR-nya yang seperti yang tadi sudah saya jelaskan ada beberapa hal, dan juga tadi Bro Sam juga tadi ada jelasin juga. Kurang lebih ya seperti itu, Bro Felix. Oke, nice. Thank you banget sharingnya. Ini praktikal banget ya teman-teman ya. Memang kalau pemain orang lapangan nggak bisa dibohongin. Tahu semua celahnya, tahu semua harga yang harus dilewatin.
Nah, ini yang harus kita pelajari teman-teman semuanya dari kita. Aku yakin mungkin kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti ini. Kita fokusnya jualan. Tapi ternyata jualan nentukan harga distribusi, nentuin harga eceran tertinggi itu ada bagusnya, dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Nah, teman-teman, udah jam 9:05, dibuka satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang pengen bertanya, pertanyaan terakhir. Teman-teman ada, habis ini, tapi jangan live dulu, karena kita akan foto bareng, dan akan ada pengumuman buat next event kita. Next event kita akan jauh lebih menarik, jadi stay tune. Nih, belum ada yang bertanya nih. Oke, kalau nggak ada. Pak Felix, itu saya sedang tanya Pak Dwi itu, tolong dijawab Pak Dwi. Oke. Halo, nih kakaknya ini. Pak Martin nanya nih, tanya dong Pak Dwi, apakah pola cuan 5.000 di market vegetarian itu sah-sah saja? Cuan 5.000 itu maksudnya apa nih? Pak Dwi masih di mute, Pak. Pak Dwi masih di mute, Pak, mic-nya, Pak. Nah, gimana tuh, Pak? Ya, kalau cuan, ya ini mungkin bukan rahasia umum ya. Ya, ini mungkin juga hasil survei saya ya. Makanya saya selalu bilang kalau orang VG itu dagang, saya sudah bisa hitung. Mereka itu rata-rata mau cuannya berapa gitu. Dan tapi mungkin nggak semuanya benar, tapi sebagian ya seperti itu. Ya sah-sah aja sih menurut saya. Kita mau dagang, mau cuan berapa itu ya terserah. Cuman minimal kita kan harus menyesuaikan kondisi dan zamannya sekarang. Mungkin dulu kita masih bisa mau cuan seperti itu. Tapi seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya vegetarian, berkembangnya makin banyak orang yang jualan, ya kita harus berusaha mengimbangin kan. Ya mungkin dulu kita sendirian yang jualan, yang lain nggak ada. Tapi sekarang sudah banyak. Ya toh? Nah, jadi kita harus mengimbangin, ya kita ikut perkembangan lah, sekarang kata Bro Samsudin kan zamannya online. Walaupun mungkin online bukan omset yang terbesar, tetap offline, tapi kita harus ikut. Kalau kita nggak ikut online, kita akan ketinggalan. Ya toh? Nah, jadi ya balik lagi yang tadi, sah-sah aja sih mau untung berapa, tapi jangan salahkan nanti waktu yang membuat Anda akan kecewa. Ya kan? Sah-sah aja sih, mau dagang itu memang, dan satu hal lagi, kadang sering orang bicara begini, ngapain saya jual murah, saya jual mahal pun ada yang beli. Ya kan? Bener, kalian jual mahal ada yang beli. Ngapain harus jual murah? Tapi kalau kalian jual, ya kita nggak ngomong murah lah ya, nggak enak kalau saya ngomong murah ya. Kesannya VG itu murah, mahal banget. Sedangkan non VG itu murah sekali, enggak lah ya. Jadi saya gantilah kata-katanya. Ya, kalau kita bisa jual dengan harga yang lebih sesuai dengan market, maka kita akan dapat lebih besar lagi kan. Kalau kalian jual 20.000, kalian dapat 2 customer. Kalau kalian jual 10.000, maka kalian dapat 3 customer, berarti 5 orang, 5 customer totalnya. 5 orang yang belanja. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, ini memang saya bilang suatu hal yang nggak gampang ya kita ubah. Ini kan sudah jadi hal yang dulu-dulu ya. Maka ya kita harus pelan-pelan lah. Ya harapan saya seperti tadi Bro Felix saya bilang tadi, dengan acara-acara begini, minimal memberi wawasan kepada kita sebenarnya jualan cuan itu berapa sih, lalu kalau mau cuan besar itu kita harus ngapain sih. Boleh aja sih mau cuannya misalnya mau 10.000 mau berapa ya silakan aja, tapi harus pikirin kalau saya cuan 10.000 apa yang saya belikan ke konsumen, apakah pelayanan kah ataukah apakah, iya dong. Betul. Iya, jadi kalau masalah kata Bro Martin tadi cuan 5.000 sah-sah aja apa enggak, ya itu balik ke masing-masing aja. Kalau mau eksis dengan lihat situasi sekarang, ya dievaluasi. Sudah layak enggak saya cuan goceng? Atau saya harus turun lagi, gitu kan? Atau tetap saya cuan goceng, tapi apa yang saya harus lakukan?
Karena kalau kita bicara harga ini kan sensitif. Ya, Kalau di betul. Jakarta itu kan harga nomor 2. Tapi kalau di daerah harga nomor 1 kan gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, luar biasa. Jadi nggak cuma serta-merta tentang cuan, nggak serta-merta cuma tentang apa yang kita berikan kepada customer karena mungkin kita yang terbesar, tapi adalah kita tanya lagi apa yang sudah kita berikan kepada customer kita. Nah, tadi Bro Martin juga, Bro Dwi juga bilang service nggak cuma jual produk aja, tapi service apa yang bisa kita berikan. Kenapa sih customer tuh mau beli sama kita nggak kepada orang lain? Nah, apakah yang menjadi USP kita, unique selling point kita? Karena kita sama-sama distributor. Selain harga, tentu kita bisa kasih service yang lebih. Nah, thank you banget nih, Bro Dwi, sangat inspiring sih. Aku setuju banget. Nah, ini udah pertanyaan terakhir nih, cuma kebetulan nih Pak Ketua yang nanya, jadi aku harus bacain nih. Nah, pertanyaan dari Pak Ferry Andi, mungkin mau langsung nanya Pak Ferry? Nih. Dibaca saja. Oke, baik. Kirain mau ngobrol nih Pak Ferry nih. Nah, ini pertanyaan terakhir banget nih, Bro Syam, bener nggak? Janji nggak bohong? Ini pertanyaan dari Pak Ferry bilang nanya gini nih. Kalau misalnya kita sudah pakai distributor, apakah kita sebagai prinsipal, mungkin di sini maksudnya, apa kita sebagai prinsipal, sebagai produsen, masih boleh jual kepada pihak lain tanpa lewat distributor? Boleh nggak sih, Bro Syamsuddin, seperti itu? Jadi mau hybrid nih, mau matahari sama distributor nih, boleh nggak nih? Pada dasarnya, ya kalau udah ada distributor, produsen biasanya dia akan arahkan ke distributornya. Jadi misalnya contohnya di Batam ada toko nih lagi cari atau lewat mana kan ada teman, pasti diarahkan ke distributor gitu. Jadi tidak boleh sesuai etika itu kalau kita udah pegang wilayah ini misalnya Kepri, jadi nggak boleh ke yang distributor lain lagi. Jadi kalau kita lakukan seperti itu kan tidak sesuai, nanti kan harga akan perang-perangan gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab gitu ya. Kecuali dia ada bagi channel, ya biasanya dia ada jual misalnya NKA sama MT lokal, itu biasanya ada juga. Karena biasanya NKA itu dia ada distributor khusus gitu. Cuma kalau di Batam pada umumnya dia all in. Jadi termasuk distributor NKA juga kita pegang. Ya. Mungkin kalau di Jakarta ada beda. Ya, channel-nya beda gitu. Thank you Bro Syamsuddin. Nah, kita sebagai teman-teman, kita sebagai produsen, sebagai prinsipal, coba kita pelajari lagi jalur distribusi yang kita pilih dan tentu ada etikanya. Dan semoga kita bisa makin sukses, makin maju bersama-sama. Sekali lagi aku mau ngucap thank you banget buat Bro Felix. Ya, halo Bro Martin, apa kabar? Gue mau tambahin ya, sedikit. Boleh. Ini jawaban dari Bro Syamsuddin nggak lengkap nih. Maksudnya gimana kalau misalnya hal itu terjadi gitu, etikanya kan nggak boleh, tapi hal itu terjadi. Nah, punishment atau kerjasamanya kelanjutannya bagaimana nih di antara distributor? Coba dijelasin gitu loh, biar teman-teman juga ngerti, paham ada hal yang negatif yang harus kita tanggung kalau kita melanggar etika itu gitu loh. Oke. Jadi pertama, ya kalau udah pakai sistem distributor, pasti harga eceran kan udah beda. Ya itu biasanya harga dari dari tempat lain itu tak akan masuk karena ongkos kirim dan segala macam. Ya. Dan juga kalau udah terjadi, misalnya di Batam dicari lagi distributor baru atau apa, nanti akan terjadi harga itu, ya namanya saya punya margin, ya saya akan buang harga, sehingga harganya itu akan hancur. Itu pertama. Kedua, udah orang nggak cuan, gimana kita mau bisnis? Ya kan? Sehingga produk itu orang malas jualan, gitu. Ya, itu resikonya. Malah menjadi bumerang ya Pak ya, bukan jadi sama-sama cuan, boncos ya. Ya, gitu. Iya.
Nah, mungkin ini harus diperhatikan juga teman-teman. Thank you tadi Bro Martin udah nambahin. Jadi kita jadi aware. Jadi sebenarnya teman-teman memang kita harus perhatikan kita sebagai produsen, sebagai prinsipal kalau sudah melakukan distribusi, sudah melakukan distributor, kalau kita melakukan produsen direct selling itu malah bisa berakibat malah bumerang kepada kita. Nah, thank you banget nih. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih buat Bro Syamsuddin udah luangin waktu, udah sharing sama kita-kita semua di sini. Ini aku juga terima kasih kepada partisipan, masih ada 64 partisipan yang stay di sini. Semoga kita bisa level up bareng, semoga kita bisa sama-sama menjadi yang lebih baik. Nah, pengumuman teman-teman sebelum kita berpisah, ada sedikit pengumuman. Next month, bulan depan, kita akan lanjutkan sesi sharing ini, kita akan lanjutkan webinar ini dengan topik-topik yang menarik. Nah, ada bocoran nih teman-teman. Topiknya adalah bagaimana membuat packaging yang menarik. Nah, kita sudah punya produk, tapi apakah packaging kita menarik? Apakah packaging kita sudah siap didistribusikan? Nah, kita akan bahas lebih lengkapnya seperti apa itu di webinar selanjutnya. Nah, teman-teman sebelum kita berpisah, ayo kita buka kameranya, kita pasang muka terbaik kita foto, kita abadikan. Ini merupakan webinar pertama yang dilakukan oleh Kuliner Vegan Vegetarian di mana ya? Di Zoom ya, di Zoom. Nah, kita boleh buka semuanya, oke. Siap-siap semuanya, senyum terbaiknya, muka terbaiknya, oke, siap ya. Satu, yang patch pertama dulu, Devina siap-siap. 1, 2, 3, iya. Sekali lagi, masih ditahan senyumannya. Patch yang kedua, 1, 2, 3, manis banget senyumannya nih. Patch yang ketiga, 1, 2, 3. Thank you sama teman-teman semuanya. Terima kasih buat atensinya, terima kasih buat sharingannya, Bro Syamsuddin sekali lagi. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam cuan, salam makan enak. Dadah teman-teman. Bye-bye. Terima kasih Bro Merik Thank dan you, semua thank you. teman-teman. Thank you, Bapak Dwi. sampai ketemu. Terima kasih Pak Ketua dan Wakil Ketua. Terima kasih Bapak Dwi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih. Ya, thank you. Halo Kok Padun. Ya, terima kasih semuanya. Thank you Pak Ferry. Thank you. Dadah. Yeay, bye-bye. Makasih Mr. Slim, Anda luar biasa. Halo Bro Sumartono. Halo, Pak. Kita semuanya